satu saja. DPRD sidang paripurna dihadiri oleh seluruh fraksi. RKPD lebih sempurna, konsultasi publik adalah kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung, yang kami hormati rekan-rekan unsur Forkopimda, Pak Ajari, Pak Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, yang kami hormati Sekretaris Daerah Bapak Dr. Nihat PNSI, hadir juga narasumber dari Bapeda Provinsi Sumatera Barat dan Bu Dr. Arli Wirdayani SPA. Yang kami hormati seluruh kepala perangkat daerah yang hadir, Bapak Ibu Camat, hadir juga instansi vertikal, Ketua MUI, Ketua Basnas, ada Ketua Dewan Koperasi, hadir juga Ketua Budokan, hadir Ketua KNPI, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, hadir unsur vertikal dari provinsi, hadir juga seluruh organisasi kemasyarakatan, wanita, hadir juga tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan wartawan, dan seluruh undangan yang mohon maaf mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan forum konsultasi publik untuk ranwal rancangan awal RKPD kita, kegiatan untuk tahun 2024. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan insya Allah diberkahi dan bisa kita sempurnakan perencanaan yang akan kita laksanakan nanti untuk pembangunan 2024. Salam dan salam tanpa kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, hadir juga mungkin wali nagari se-kabupaten yang hadir. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah dimulai karena ada beberapa kegiatan yang bersamaan, tapi tidak mengurangi arti hari ini bahwa 2024 ini beban daerah agak berbeda. Berbeda karena ada dua pemilihan besar. Di samping itu tanggung jawab menyelesaikan visi dan misi ini menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah. Nah, dengan rangkual hari ini, dengan konsultasi publik hari ini, kami mohon masukan bagian-bagian yang mungkin secara pemerintah daerah tidak terpikirkan, baik itu dari LSM, rekan-rekan wartawan, dan mungkin pihak ketiga, hadir juga forum anak saya lihat, nah melibatkan seluruh stakeholder untuk bisa memberikan masukan di tengah kita menghadapi situasi pilpres dan pileg di awal, bahkan pilkada nanti di akhir 2024. Nah, beban itu sendiri, coba bayangkan bagaimana angka stunting kita walaupun versinya banyak harus kita tekan, harus kita antisipasi. Kemiskinan ekstrim yang kita harapkan turun ketika kita tanya ke pusat malah posisinya naik, sementara keterbatasan anggaran kita harus manfaatkan seluruh elemen untuk berkolaborasi. Kami bersyukur alhamdulillah hari ini Basnas punya peran cukup strategis. Bagaimana bagian-bagian yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, termasuk juga informasi dari pendamping desa yang memberikan input bagaimana ada rumah tak layak
pihak ketiga yang hari ini mungkin merasa tidak dilibatkan, perusahaan dan lain sebagainya, kita akan kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi ini, alhamdulillah di tahun ini kita banyak melakukan terobosan, tidak mengandalkan APBD saja. Dengan bantuan pihak ketiga, satu contoh, kita lihat investasi ini yang punya dampak besar ke perekonomian, bahkan nanti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Pabrik sawit yang sudah 20 tahun mati suri, matilah, hari ini beroperasi. Apa akibatnya? Satu sektor saja. Dulu sebelum pabrik ini beroperasi, sawit itu 1.900. Hari ini harga sawit naik jadi 2.400. Ada 500 rupiah. Kalau 1.000 saja seton masuk sehari, sudah 5 miliar pemerintah hadir memberikan dampak ekonomi ke petani sawit kita. Dan itu tidak hanya di sektor pertanian saja, bahkan itu ke sektor penunjang yang lain. Itu baru satu sektor. Kami yakin peningkatan ekonomi itu akan terlihat signifikan di tahun ini dampaknya. Mudah-mudahan satu sektor saja itu bisa menggerakkan luar biasa. Kami berharap bagian-bagian pemerintah yang menjadi stakeholder hari ini kita sama-sama berkolaborasi. Kalau anggaran hari ini mungkin Bapak Ibu anggota DPRD, Pak Ketua, memang sulit, tidak disijinin saja. Tapi ini adalah persoalan hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia. Insya Allah kita akan coba carikan solusi dan inovasi baru. Di pendidikan ada pom bensin yang mendongkrak sektor pendidikan untuk mengejar ketinggalan kita di desa. Apresiasi juga bagi kawan-kawan di dinas pendidikan dan yang terkait bahwa percepatan kita 3 besar di Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan IPR. Nah, mudah-mudahan tidak berhenti di situ saja. Kalau APBD yang terbatas ini kita ribut, kegiatan A, kegiatan B ini akan sulit kita akan wujudkan sejunjung yang sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita susun. Bapak Ibu yang berbahagia, hadirin yang kami hormati, dari beberapa data yang sudah diperoleh, secara nasional mungkin pergerakan pertumbuhan itu melambat bahkan menurun. Tapi setelah kita cek di Bapeda dan di beberapa instansi terkait, si Junjung malah ada beberapa pertumbuhan kita yang cukup baik di tengah kesulitan hari ini. Ini tidak terlepas dari kolaborasi seluruh OPD, seluruh sektor dan stakeholder yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kekuatan ini selalu kita jaga, harmonisasi Forkopimda, apalagi dengan mitra kita, Ketua DPRD dan pimpinan yang hari ini, tidak ada hal mustahil yang bisa tidak kita wujudkan. Ini bisa kita buktikan dengan beberapa program-program yang ternyata dari sisi lain bisa kita kejar. Kalau dari normatif saja kita siapkan program, kita siapkan kegiatan dengan keterbatasan regulasi yang diberikan pemerintah pusat hari ini, itu sulit kita kejar. Tema Geopark masih belum beranjak, itu mesti menjadi ikon dan tema pembangunan kita. Dari sana itu berkembang seluruhnya. Kenyamanan investasi, pariwisata yang mendongkrak ekonomi, UMKM kita, kesehatan yang menjadi kewajiban kita. Mustahil dinas kesehatan saja untuk menurunkan angka stunting kalau tidak ada support dari seluruh lapisan masyarakat. Mudah-mudahan walaupun data kita yang diberikan kita tidak menyenangkan, data kemiskinan ekstrim kita tinggi, tapi ini menjadi dasar bagi kita, upaya bagi kita untuk bisa menurunkan angka ini bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak Ibu berbahagia, untuk 2024 8 fokus yang akan kita laksanakan sesuai dengan beberapa pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Yang pertama itu kita tetap akan fokus untuk penghapusan kemiskinan ekstrim dengan kolaborasi dan terintegrasi. Mudah-mudahan ini bisa kita kejar karena tahun ini kami lihat perkembangannya cukup baik dan kita juga sudah disupport, termasuk mungkin hari ini yang cukup
heboh itu mungkin rumah sakit yang tidak selesai, tapi insya Allah tahun ini akan kita coba tuntaskan dengan sisa anggaran yang masih ada di rekening pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu bentuk upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan di sektor kesehatan. Yang kedua, kita juga akan fokus ke peningkatan pendapatan masyarakat berbasis pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang merata dan berkeadilan. Mudah-mudahan daerah selatan dengan tumbuhnya satu pabrik sawit itu ekonomi akan tinggi. Daerah utara mudah-mudahan kita doakan segera juga migas kita berjalan. Jadi pemerataan antar wilayah juga akan segera dilaksanakan. Yang ketiga, kita juga akan fokus pada peningkatan perluasan pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, inovasi yang dibuat mungkin oleh dinas Naker Trans kita, si Joker merah, si Joker aja ya, si Joker yang bisa menginformasikan peluang kerja apa saja yang ada di Kabupaten Cianjur. Ini juga bisa memudahkan masyarakat untuk bisa memberikan kesempatan untuk bekerja di berbagai sektor, termasuk pemerataan di tingkat pendidikan masyarakat. Mudah-mudahan pom bensin ini bisa kita optimalkan nanti di 2024. Yang kelima, kualitas derajat kesehatan masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan. Nah, ini juga menjadi fokus, termasuk penurunan prevalensi stunting. Nah, ini menjadi fokus utama. Kalau pemerintah pusat 14%, nah mudah-mudahan kita bisa jauh di bawah itu. Tentu ini butuh upaya kita bersama. Termasuk juga peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan prasarana dasar. Secara umum mungkin kita akan bersaing dengan kabupaten kota lain mengambil dana provinsi bahkan dana pusat, tapi secara spesifik dengan bantuan Bapak Ibu anggota DPRD kita akan mengangkatkan jalur politik di fraksi masing-masing. Nah, tentu kolaborasi ini ya Pak Dewan ini tidak akan bisa panel jalan sendiri. Ternyata intervensi politik ini kita bisa rasakan di sini lingkaran kita saja, ada dana pokir dan sebagainya. Insya Allah seperti itu juga akan kita buat di provinsi dan pemerintah pusat. Jadi seluruh elemen akan bergerak terkait dengan infrastruktur yang menjadi persoalan yang selalu dipermasalahkan oleh masyarakat. Terakhir itu nomor 8 ada peningkatan kualitas kinerja birokrasi yang efektif, adaptif, responsif dan inovatif. Nah, ini kita sudah MOU dengan Jawa Barat, merit system akan kita laksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan uji coba dan tahun ini insya Allah sudah efektif berjalan. Dan mudah-mudahan dengan merit system ini kawan-kawan yang punya potensi betul-betul tergali potensinya dan tidak ada kekecewaan. Kenapa saya tidak naik pangkat, kenapa saya tidak dipromosikan jabatan dan sebagainya, nanti sistemlah yang akan menilai. Dan tentu ini menjadi kekuatan kita untuk bisa pemerataan potensi-potensi yang ada di ASN kita. Bapak Ibu yang berbahagia, dari fokus itu tema kita untuk 2024 yaitu pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di segala bidang melalui reformasi struktural. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tema yang cukup seksi dan bisa sinkron dengan provinsi dan pusat, dan kami yakin untuk integrasi kita juga tema kita dengan G4 juga semakin kuat dan ini menjadikan pembeda kita dengan daerah lain. Dengan tema ini ternyata bisa kita kolaborasikan dengan bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang sudah kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk Bapak Ibu camat supaya ada power nanti ketika musrembang kecamatan, ada kekuatan, kita robah polanya sedikit. 2024 kita sudah siapkan masing-masing kecamatan tergantung luas 1 sampai 1,5 miliar yang menjadi kewenangan kecamatan memfasilitasi seluruh nagari untuk mencarikan program prioritasnya. Jadi ini menjadi kewenangan kecamatan memfasilitasi mana menjadi prioritas ini, termasuk pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan ini juga tidak ada lagi yang merasa kenapa selama kecamatan kami itu kan sampai mengadu siapa.
Kalau musrembang, ya kegiatan realisasi musrembang, apa lagi yang mau kita kejar? Nah, kita akan siapkan anggaran lebih kurang, nanti kita akan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita, mungkin bisa lebih tinggi atau lebih kecil, sekitar 1,5 sampai 2 miliar, yang menjadi kewenangan kecamatan untuk bisa memfasilitasi mencarikan prioritas kegiatan di masing-masing kecamatan. Bapak Ibu berbahagia, mudah-mudahan kegiatan forum konsultasi publik ini sesuai yang disampaikan oleh moderator tadi, ada belangko yang bisa diisi, apa yang dimasukkan. Kalau digitalnya ada website yang bisa diakses untuk bisa memberikan input, dan kami berharap berikan input supaya ada hal yang mungkin pemerintah daerah tidak bisa kerjakan atau capai, masing-masing kita ada masukan untuk pemerintah daerah, dan ini kita akan rangkum menjadi program kegiatan yang tinggal atau yang mungkin tidak terperhatikan oleh pemerintah daerah atau kacamata Pemda saja. Mungkin itu beberapa hal. Sekali terima kasih. Kalau memulai, kami rasa sudah memulai, tapi kami coba terima kasih atas support dukungan kita semua. Kami yakin support dari seluruh elemen hari ini, seluruh stakeholder yang hadir hari ini, walaupun tidak hadir tapi bisa diakses di website, ini bisa menjadi kekuatan kita, saling berkolaborasi bersama-sama. Tidak ada support dari Forkopimda pun, kita akan berat untuk bekerja. Mudah-mudahan kekompakan ini selalu kita jaga, dan inilah menjadi kekuatan untuk daerah kita bisa maju dan lebih baik dari kedepannya. Visi dan misi sebagai pijakan diperkuat dengan program unggul. Saran dan masukan kami harapkan agar program pembangunan lebih tepat sasaran. Terima kasih sekali lagi, terima kasih dukungan Abang Ketua dan pimpinan DPRD, rekan-rekan Forkopimda, terima kasih kehadiran kita semua. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum